Halo Sobat Polimedia, sekarang aku lagi berada di percetakan era digital. Nah, percetakan era digital ini terletak di Jalan Margonda Raya nomor 512, Kota Depok. Buat kalian nih yang belum tahu, ternyata percetakan era digital merupakan percetakan yang bergelut di dunia printing dan packaging di Indonesia. Dan ternyata sudah bekerja sama loh dengan banyak perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk lebih lanjutnya kita simak bareng-bareng tentang percetakan era digital bersama Pak Umar selaku Supervisor Operasional. Saya Umar Avandi, posisi saya di sini sebagai supervisor operasional. Ya, saya di sini itu kurang lebih 15 tahun. Manajer saya namanya ada Rizky Prabudia. Sekarang beliau lagi off karena lagi ada udur, dia nggak bisa ini. Kalau boleh tahu, era digital ini pemiliknya siapa? Era digital ini pemiliknya Daum Suroso, rumahnya di Pesona Kayangan. Kita itu ada cabang itu ABCDEF, jadi ada Aladin, Buring, Kano, Data, Era, Vesprin. Semuanya di Jabodetabek atau? Semuanya ada di Margonda. Cuma yang satu yang Vesprin itu ada di BSD, Tangerang. Kalau offsetnya sendiri kita ada punya The Press khusus offset. Kalau daerah sendiri sih ya kerjaannya kebanyakan packaging. Jadi kalau buku tuh banyak, tapi kita sesuai tema yang ada di depan yang kita pasang itu packaging custom. Jadi yang Mbak lihat di belakang itu rata-rata packaging. Seperti yang tadi banyak disuruh nungguin, itu yang saya kerjain soalnya deadline Starbucks itu seluruh Asia kita ngerjainnya. Itu ada 36.000 piece. Kalau itu pakai mesin cetak apa, Pak? Cetak offset, terus sama cetak packaging khusus. Cetak offsetnya yang di sini atau yang di The Press? Oh, Iya, karena kita nggak punya cetak offset, kita saling membantu cabang lain. Jadi kayak pemasukan itu kita bisa oper kemana-mana. Tadi yang di The Press itu ada di mana, Pak? Ada di samping Hotel Bunyiata. Kalau dari arah sini itu, kalau dari lampu merah kelihatan Hotel Sivana, itu depannya bisa. Itu kelihatan gede. Samping JNE Pusat, sebelah kanannya. Berarti kalau selain packaging yang banyak ribuan itu pakai mesinnya kebanyakan apa, Pak? Mesin offset. Yang sana Iya, juga. yang di sono. Itu kalau udah mencapai ribuan, baru pakai yang offset. Tapi kalau masih di bawah 1000, itu pakai digital printing. Biasanya itu kalau offset itu dia kayak perusahaan tuh lihat budget. Jadi kalau budgetnya perusahaan tuh kalau jumlah banyak, itu biasanya budgetnya akan minim. Jadi nyesuaiin kita. Tapi kalau yang digital itu biasanya harganya lebih mahal dari harga yang offset. Perhitungannya kan B2B. Era digital sudah didirikan sejak kapan ya, Pak? Era digital itu dari tahun 2004 berdirinya. Yang pertama itu Aladin, sesuai abjad dia berdirinya. Berarti Bapaknya udah bekerja dari 15 tahun dari 2007 saya. 2007. Berarti 3 tahun setelah era. Iya, tahun era. Jadi perkembangannya era itu sangat pesat. Dari dulu jalannya di 2007 itu cuma sempit, sekarang jadi lebar, terus kita produksinya juga lumayan banyak. Waktu dulu cuma kita fokusnya ke fotokopi, mesin-mesin Canon yang kecil tuh kayak di pinggir-pinggir jalan yang cuma ruko-ruko. Dulu awal buka itu saya masuk ke sini, saya jadi operator fotokopi itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya ngikutin alur lah. Terus ya saya diangkat jadi kabak produksi, dari kabak produksi terus saya naik lagi ke kabak customer service, jadi membantu backup yang di depan, terus akhirnya ini saya jadi SPV. Berarti ini yang dari 2004 sampai sekarang itu era tetap di sini ya? Tetap di sini. Kira-kira kesulitan dalam menjalankan industri percetakan khususnya era digital ini seperti apa ya, Pak? Kalau kesulitan sih mungkin di zaman pandemi ini ya agak sulit ya, tapi Sulit ya, Pak? kalau di zaman pandemi ini kita agak sulit, penjualan kita tuh turun. Dari sebelum pandemi itu kita bisa membukukan 1 tahun itu, sebelum pandemi ya, itu 1 tahunnya itu bisa membukukan 17 M. Kemarin selama pandemi dari tahun 2020 terus ke 2021, 2 tahun itu kita cuma menyampai 13 M. Jadi banyak kantor yang tutup, jadi kayak kerja di rumah, itu perusahaan-perusahaan juga tutup, kayak pabrik-pabrik kan rata-rata tutup.
produksi. Soalnya di perusahaan manapun yang dicari itu cash flow. Jadi sama di era sendiri kita nyarinya cash flow buat bayar karyawan. Karyawan era sendiri sebelum pandemi itu 70, 60 sekian lah, pokoknya sampai sama OB sama manajer tuh hampir 70. Sekarang cuma ada 46. Jadi sebagian itu yang kontrak itu di cut semua. Jadi agak sulit sih di masa pandemi, tapi kalau di zaman belum pandemi sih itu menurut saya sendiri sih menyenangkan ya, karena udah terjun itu lama. Tapi kalau sekarang udah mendingan atau gimana? Kalau sekarang ini udah mendingan, udah mulai berangsur membaik. Soalnya di tahun ini target era sendiri itu udah normal di angka 17. Waktu pandemi dulu itu berarti yang paling sering nyetak itu buku atau gimana? Kan pandemi sempat kayak turun gitu kan. Iya, Itu buku kira-kira turun nggak Pak? kalau buku tuh turun, Oh turun. turun drastis. Karena ngelihat kondisi mahasiswa libur, dia cuma modal Zoom aja. Jadi kita itu hampir sama sekali tuh nggak produksi gitu, karena toko kita tutup, yang kerja di dalam itu kan masih peraturan pemerintah ya istilahnya, kita nggak boleh buka. Itu rata-rata ya kita yang udah nanganin corporate, perusahaan-perusahaan itu ya, dulunya perusahaan itu bikinnya 10.000 jadi bikin cuma 2.000 3.000, jadi ya itu. Tapi kalau era sendiri ada afiliasi atau kerjasama gitu sama penerbitan buku nggak Pak? Era sendiri kalau penerbit kita nggak punya afiliasi atau rekanan Tapi vendor gitu kan. tapi suka ada nggak Pak? Era sendiri tuh biasanya yang sering kesini tuh penerbit ini buku nih. Oh buku nih. Iya, buku nih. Itu yang sering bikin di sini tuh, kalau dia bikinnya cuma 200, 100 buku, terus bikin dummy tuh dia di sini semua. Berarti kalau misalnya bukunya 200 eksemplar, cetaknya masih di sini ya Pak? Pakai Iya, digital langsung di printing? sini digital printing. Oh. Iya. Kayak mesinnya Vario dari Canon. Ini Pak, kira-kira kan di sini banyak ya Pak percetakan selain era. Nah kira-kira yang membedakan era digital sama komputer lain apa ya Pak? Era sendiri kalau menurut saya sangat beda. Karena orang yang datang ke sini tuh berkaca, era itu bisa semuanya, bukan cuma buku. Jadi mau cetak, jadi seperti contohnya bikin jam pun kita bisa bikin jam kayak gitu. Jam custom ntar dicetak itu kita bisa. Yang dikenal orang era itu mahal, tapi orang yang datang ke era dia mau bikin kayak apa itu pasti dibantu, bisa. Terkenal mahal era emang, daripada cetakan yang lain tuh mahal, saya akuin. Tapi kalau secara kerjaan itu konsumen banyak yang puas. Iya Pak, biasanya orang yang kerja di era itu dari jurusan mana ya Pak? Maksudnya Rata-rata sih di grafika. oh, dari Grafika. Tapi kalau dari era sendiri emang ada kualifikasi tertentu untuk jurusan apa gitu atau Di era sendiri sih kalau yang buat produksi itu kita SMA pun masih bisa ini terima. Tapi kalau yang khusus yang cetakan itu biasanya di grafika, kita udah kerja sama grafika. Kadang ada yang magang di sini cuma 1 bulan atau berapa. Gimana nih Sobat Polimedia? Kalian pasti sudah cukup mengenal percetakan era digital bukan? Sekarang yuk ikut aku nyetak buku di sini. Pertama, aku harus ngambil nomor antriannya dulu nih teman-teman. Karena di sini menggunakan sistem antri. Nomor antriannya sudah dipanggil nih. Langsung aja kita menuju ke counter untuk konsultasi produk yang akan dicetak. Kalau sudah, kita akan mendapatkan jumlah pembayaran. Dan langsung aja kita menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran. Kalian penasaran gak sih gimana proses mencetak buku itu? Kalau iya, pantau terus ya video ini sampai selesai. Pertama, isi bukunya dicetak terlebih dahulu menggunakan mesin cetak yang dioperasionalkan oleh Pak Umar selaku supervisor operasional. Tuh lihat, isi bukunya yang selesai dicetak sudah mulai keluar loh. Keren bukan? Kertas isi buku ini menggunakan jenis book paper ukuran A5
Tapi karena aku punya ukuran khusus, kita harus melewati proses pemotongan kertas dulu deh. Selanjutnya adalah proses mencetak cover bukunya nih Sobat Polimedia. Akan tetapi, cover buku yang aku buat terdapat kesalahan ukuran pada bagian punggung bukunya. Lihat deh, pengukuran punggung bukunya dilakukan secara teliti, sehingga meminimalisir kesalahan jilid nantinya. Untungnya, staf-staf di sana baik, mau ngebantu aku untuk merevisi punggung buku sesuai dengan isi buku yang tadi sudah dicetak loh. Kita ke mesin cetak cover buku yuk. Itu dia cover bukunya. Karena tadi aku request cover buku yang glossy, jadi harus dilaminating dulu deh Sobat Polimedia. Karena ada bagian yang tidak terpakai di cover bukuku, kita harus melewati proses pemotongan kertas cover nih sobat. Lalu, yang terakhir adalah proses jilid, di mana kertas isi buku dan cover digabungkan menjadi satu. Di sini semua harus diukur dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dan hasil produknya rapi. Ini dia buku aku lagi dijilid. Kalau sudah, sisa kertas dari buku ini harus dibuang dengan cara dipotong lagi deh. And finally, buku aku sudah selesai dicetak dan siap untuk dibawa pulang. Gimana nih Sobat Polimedia? Udah tahu kan proses mencetak buku itu seperti apa? Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa Sobat Polimedia.